Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif ta'ala. Ini terakhir tentang sabar, mungkin nih, lama sekali sabar ini. Qala al-mu'allif ta'ala wa'lam. Nah, ketahuilah olehmu ya. Anna sabra ala darbain. Nah, ketahuilah olehmu bahwa sabar itu ada dua macam ya. Ini ada namanya sabrul abidin, ada sabrul muhibbin. Masyaallah. Sabarnya orang ahli ibadat gitu. Ada sabarnya orang yang saling mencintai. Nah, kan orang ibadat perlu sabar. Orang yang saling mencintai perlu sabar. Ya, kalau terpisah gitu, terpisah dari yang dicintai, sabar. Betapa pahitnya gitu berpisah dengan yang dicintai. Nah, kalau sabrul abidin, sabarnya ibadat itu. Jadi tidak sabar kalau dia nggak ibadat, nggak tahan. Ini kan sabar tuh nggak tahan. Apa bedanya antara sabrul abidin dengan sabrul muhibbin? Nah, ya, di sini katakan sabrul abidina ahsanahu gitu bacanya. Sabrul abidina ahsanahu ayyakuna mahfudhon. Beda antara sabrul abidin dengan sabrul muhibbin. Kalau sabrul abidin yang paling bagus, sabrul abidin ayyakuna mahfudhon, terus menerus ya. Terus menerus ya. Sabrul abidin adalah sabarnya orang ibadat terus menerus ya. Nah, kalau umpamanya ente sabarnya setengah-setengah, ya ibadahnya namanya ya. Ente ibadah sholat gitu ya, sabarnya setengah, berarti kan ibadahnya nggak sempurna ya. Jadi kalau sabrul abidin, sabarnya ahli ibadat, apa itu yang paling bagus ya, yaitu mahfudhon, terpelihara gitu, ya. Jadi terus menerus sabar itu ya, terus menerus, baru dikatakan orang itu sabar dalam ibadah ya. Beda dengan sabrul muhibbin. Kalau sabrul muhibbin justru yang bagus itu jangan terus-terusan ya, tetapi ya terputus. Nah ya, sabrul muhibbin ya, itu harusnya apa? Sabrul muhibbin ahsan ayyakuna marfudhon. Nah, terputus ya. Nah, nanti akan kita lihat terputus itu maksudnya apa. Kalau dia nggak terputus, nah berarti dia nggak sabrul muhibbin ya. Wapi manahu ansadu, makna ini ulama membaca satu bait syair. Arti makna ini makna perbedaan antara sabrul abidin dengan sabrul muhibbin. Apa kata bait syair? Tabinu yaumal bayyini ay yaumal furqah ya. Nah, ini sabrul muhibbin nih. Sabrul muhibbin kelihatan saat dia itu berpisah ya. Berpisah antara kekasih sama yang dikasihi saat berpisah. Nah, apa itu? Anak tizamahu ala sabri min ihdaz dununil kawazibi. Nah, ya. Sabarnya orang yang saling mencintai ya, itu akan kelihatan saat berpisah dengan sang kekasih. Apa itu kelihatan? Anak tizamahu ala sabri ya. Artinya tekad dia itu sabar, itu min ihdaz dununil kawazib, tekad sabar akhirnya dia tekad sabar akhirnya tekadnya itu jadi dusta, artinya dia nggak sabar ya. Jadi kalau berpisah, yang tadinya sabar gara-gara mau berpisah, yang tadinya tekad mau sabar, akhirnya sabarnya dibatalin ya. Baru dikatakan orang itu sabar ya. Nah, kalau umpamanya mau berpisah dengan kekasih, dia itu nggak nangis, nggak apa, nah berarti itu nggak sabar namanya ya. Justru gitu, justru sabrul muhibbin saat berpisah itu nggak sabar gitu, baru dikatakan dia itu sabar ya. Tapi kalau sabarnya orang ibadat ya, terus-terusan gitu. Tapi kalau sabrul muhibbin dikatakan bagus saat berpisah ya, sabarnya ya, apa udah kehilangan kesabaran, nah, baru dikatakan itu sabar. Itu bedanya antara sabrul abidin dengan sabrul muhibbin.
Nah sekarang mana contohnya Sabrul Abidin dengan Sabrul Muhibbin. Contohnya itu Nabi Allah Yakub alaihissalam nih. Wa fi hadal makna. Nah, maknanya ini makna penjelasan perbedaan antara Sabrul Abidin dengan Sabrul Muhibbin. Ya. Sami itu Aba Ali, ya, kata Syekh Al-Qushairi bilang, saya dengar dari guru saya Abu Ali berkata, Nabi Yakub, ya, asbaha Yakub alaihissalam. Yakub kan dari awalnya dia mengatakan sabar, kehilangan siapa itu? Nabi Yusuf yang sangat dicintai anaknya, ya. Kemudian kehilangan Benyamin. Dari awal dia bertekad sabar. Apa kata tekadnya Yakub mengatakan saat ditimpa musibah kehilangan anak yang dicintai, kata wa'ada sabra fi nafsi. Dia janji sabar. Apa katanya janjinya? Fasabrun jamil. Saat diberitahu kalau anaknya Yusuf itu dimakan serigala gitu. Apa kata Nabi Yakub? Nah, bapaknya janji kalau dirinya mau sabar. Sobrun jamil. Nah, ada sobrun jamil. Sya'ni sobrun jamil. Saya janji ya akan sabar. Nah, ya gitu. Coba. Apakah janjinya akan sabar terus menerus? Tidak. Ya, ini baru dikatakan sobrul muhibbin. Kalau orang ibadat janjinya sabar harus terus sabar sampai akhirnya ibadah kan gitu. Tapi kalau sabrul muhibbin janjinya sabar, buktinya dia itu sabar kalau dia melanggar janjinya. Apa pelanggaran janjinya? Nabi Yakub. Suma lam yamussa hatta. Nah, kemudian ya pada akhirnya Nabi Yakub janjinya itu dilanggar, ya. Dilanggar dengan kata-kata beliau, ya asafa ala Yusuf. Wah, ya. Aku sangat sedih wahai Yusuf. Wabyadot, saking sedihnya akhirnya matanya rabun. Apa itu rabun? Matanya buta. Kenapa tuh? Karena selalu menangisi siapa? Nangisin siapa? Nabi Yusuf yang hilang itu. Nah itu berarti dia nggak sabar kan? Apa nangis apa kayak matanya rabun. Nah ini, itu baru dikatakan sobrul. Jadi bedanya apa antara sobrul abidin dengan sobrul muhibbin? Kalau sobrul abidin janji sabar mau ibadat, janji itu harus tidak boleh dibatalkan sampai tuntas ibadat. Ya. Nah kalau orang ibadat berarti kapan tuntas ibadat? Bukan hanya tuntas sholat, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maksud tuntas ibadat sampai mati, bukan hanya sekedar sholat doang. Ya, jadi dari mulai dia itu ya mukallaf sampai mengakhiri hayatnya sabar orang ibadat itu mesti ada. Tapi kalau sabrul muhibbin hanya janji di awal saja, di akhirnya dia nggak akan sabar. Baru dikatakan sabrul muhibbin seperti yang dikatakan oleh Nabi Yakub tadi, ya asafa ala Yusuf wabyadot aina. Matanya rabun karena saking sedihnya setiap hari mikirin Yusuf, berarti nggak sabar itu dia. Baru dikatakan sabar. Nah ini saja karena waktu yang menghalangi kita, ya kita akhiri dengan doa Fatihah sebelum kita baca zikr tauhid. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman. Al-Fatihah. A'udzubillahi